Halo Dailysocial.id, apa kabar? Di sini Dimas dan gue sekarang lagi ada di sebuah acara yang diundang oleh OPPO. Kemarin OPPO udah mengeluarkan Reno dan kali ini OPPO mengeluarkan sebuah smartphone yang punya lensa zoom 10 kali. Namanya 10 kali, jadi namanya adalah Reno 10x atau Reno 10 kali. Dan yang gilanya lagi adalah Reno 10x ini udah diupdate firmware-nya jadi bisa melakukan zoom sebesar 60 kali. Jadi ini merupakan kayaknya smartphone pertama ya yang bisa ngezoom 60 kali nih. Dan secara eksklusif kita diundang. Dan ini sekarang kita mau nyoba-nyoba nih gimana keunggulan dari Reno 10x ini. Nah, ini adalah kameranya. Oke, kalau bisa kita lihat, kalau misalkan kita klik selfie, ada yang keluar di atas. Oke, ini adalah zoom sekali, kita foto dulu, cekrek. Dan kita klik sekali, jadi zoom 2 kali. Oke, ini zoom 2 kali, sekali lagi kita klik jadi zoom 6 kali. Sekali lagi kita klik jadi zoom 10 kali. Oke, sekarang kita akan mencoba zoom 60 kali. Ya, ada figuran. Ya, ini adalah zoom 60 kali. Nah, jika kelihatan, maka sebetulnya zoom 60 kalinya akan sedikit goyang-goyang karena pengaruh dari optimize image stabilization atau OIS. Dan itu adalah yang 60 kali. Kalau kita klik sekali lagi, kita akan balik ke 1. Halo Dailysocial.id, setelah tadi kita muter-muter, gue sekarang pengen wawancara salah satu fotografer yang katanya sih 10 tahun nih di dunia fotografi. Ini dari Mas Benny Lim dari Juno Production. Nah Mas, sebetulnya pertanyaan simpel aja sih ya, karena ini menggunakan OPPO Reno 10x 10 kali ya. Itu pengalamannya gimana sih? Yang pasti gue ngerasa something different, yaitu kita dapetin lensa dengan dari wide sampai tele di dalam sebuah device ini. Jadi kalau ngomongin zoomnya sendiri juga apakah cuma kepake buat foto jauh, ternyata karena gue potret fotografer itu keren banget waktu misalnya kita manfaatin zoom 5 kali atau 6 kali yang sekarang itu untuk dapetin foto portrait. Jadi misalnya objeknya di mana, and then kita bisa jauhin dia dengan foreground, jadi hasilnya lumayan mendekati kayak kamera-kamera yang bokeh gitu. Jadi angle-nya juga lebih kayak kelihatan kita pakai lensa tele lah gitu. Tapi kemarin katanya kan ke Utah ya. Nah di Utah sendiri lebih sering pakai yang mana nih? Yang tele apa yang utamanya? Sebenarnya mostly sih tetap banyak kan yang utama ya, lensa utama. Cuman karena lagi demen sama telenya kayak yang sebelumnya nggak pernah nemuin gitu yang bisa zoom kayak gini. Jadi lumayan bisa dibilang 40% pakai telenya juga sih buat dapetin momen-momen yang beda gitu. Nah pada saat di Utah itu tele paling jauhnya itu dipakainya berapa? Sempet nyobain yang 10 kali zoom juga. 10 kali zoom. Jadi waktu kalau lagi cahayanya tuh lagi terang banget, misalnya kita lagi cerah, kayak waktu di balon udara tuh ada ngambil pas pesawat lagi lewat, dan zoomnya itu tajam. Gitu. Jadi biasanya emang sih mostly banyak kan pakai 5 times ya, karena 10 times itu lumayan jauh banget. Bahkan sekarang begitu ada updatean bisa sampai 60 kali. Iya, tadi saya coba sih di depan. Iya, jauh banget ya. Nah tadi kan saya nyoba di depan tuh 10 kalinya tuh agak susah ya, goyang gitu. Nah itu Mas Benny sendiri gimana kira-kira cara triknya nah, gitu? Jadi makanya karena kita yang namanya lensa tele kan lensanya panjang tuh range-nya. Mau nggak mau kita memanfaatkan di keadaan yaitu misalnya lagi cerah, lightingnya lagi bagus. Nah itu jadi siang-siang bolong pakai 10 kali zoomnya pasti akan tetap bagus. Tapi goyangnya sendiri? Nggak goyang. Oh nggak goyang sama sekali? Dia cuma goyang waktu kita ini, jadi waktu kita cepret dia akan still. Yang penting kan waktu kita foto siang-siang kan cahayanya cukup gitu loh. Jadi speednya juga cukup. Nah, sebetulnya sih dari tadi pengen nanya nih, kalau misalkan tips triknya apa sih kalau menggunakan handphone kayak OPPO Reno nih, supaya bagus gambarnya, supaya angle-nya bagus tuh gimana sih? Boleh nggak kira-kira share-share? Mungkin intinya cobain dulu dari lensa wide-nya, normal lens, and then 5 times zoom-nya seperti apa.
biar tahu dulu kayak angle ini tuh gue bisa dapetin sejauh ini gitu. Jadi waktunya kita sambil traveling atau jalan-jalan, misalnya demonstrate fotografi, kita udah tahu nih, ini kayak ada momen yang keren di sini, langsung cepet-cepet ganti lensa yang mana, yang jepret gitu. Jadi kuasain dulu device yang ada di tangan gitu. Sering kali kan orang kayak cuman ya udah asal jepret-jepret aja, asal kita udah tahu fungsi pakai lensa mana, pasti kita juga tahu momen ini gua akan pakai di lensa yang ini gitu. Jadi salah satu triknya itu sih, jadi pelajarin tahu device-nya, dan intinya sih zaman sekarang banyak-banyak lihat Instagramnya pasti kan bisa terinspirasi dari foto orang lain. Tapi berarti kalau gitu mencontoh orang lain nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa dong, yang penting jangan di copy plek-plekan persis gitu kan. Satu lagi nih, sebetulnya saya pengen nanya, kalau menurut Mas Benny sendiri, masalah noise atau masalah ketajaman dibandingkan dengan SLR lah katakanlah, itu gimana sih? Oh ya, sebenarnya sih basically gini, kita kan ini yang namanya juga smartphone yang kita gunain sebenarnya untuk digital, misalnya kita mau upload di sosial media atau untuk ngabarin momen kita hari-hari. Kita nggak bisa compare bener-bener sama kamera digital yang secara sensor juga ukurannya beda kan. Jadi purpose-nya menurut gue beda aja sih. Kayak ini kalau gue pengen traveling, pengen enteng, pengen foto bagus dengan kualitas sensor sebesar handphone, ya ini udah perfect banget, udah bagus gitu. Tapi kalau yang namanya compare sama kamera ya sensor juga udah jauh, ya pasti tetap nggak akan sama. Tapi kalau ditanya pilih mana misalnya, ya beda lah. Kalau lagi kerjaan profesional emang gue buat kayak wedding atau buat potret, ya pasti gue pakai itu. Tapi kalau di challenge apakah bisa bikin foto potret bagus dengan handphone ini, gue berani jamin bisa. Keren. Tadi kan kita ngeliat tuh ada video 4K-nya, dan gue mikir itu ngambil itu pakai kamera profesional kayak kamera SLR atau bener-bener handycam gitu. Tapi ini gila apa, bener-bener bersih dan bener-bener terang gitu. Nah ini gimana nih triknya nih? Actually kan 4K-nya sendiri kan udah punya kapasitas yang ultra HD kan, berarti gede kan. Ditambah dia punya 60 frame per second. Jadi kita bisa manfaatin kadang-kadang kalau agak goyang sedikit, yang namanya itu kan shotnya tadi handheld tuh. Jadi di slow-moin sedikit biar secara ini, itu editing juga sih. Jadi cut-to-cut-nya kelihatan antara video satu dengan lain. Kalau dilihat kan itu random ya. Sepanjang gue jalan, gue shoot aja. Ya intinya kalau dengan kualitas 4K terus kita edit, dia memang udah tajam nih 4K-nya sendiri. Jadi bisa seakan-akan itu udah wow kok hasilnya bagus banget dengan udah kayak diambil dengan kamera SLR misalnya gitu. Ya sebenarnya sih karena emang 4K sendiri udah bagus. Jadi kayak gue nggak perlu banyak edit, emang udah tajam, sama sekali nggak di sharp, juga kelihatan sendiri kualitasnya seperti apa. Oh itu benar-benar nggak ada sharpening segala? Nggak ada, paling cuma coloring aja. Wah kalau misalkan gue bisa minta nih sama orang OPPO nih, gue mintain dia ntar di linknya ya. Keren banget asli. Thank you. Satu lagi mungkin yang terakhir nih Mas. Kira-kira kalau menurut Mas Benny ini sebagai profesional, berarti kan bisa ngerti nih kamera buat siapa-siapa aja. Kira-kira nih Reno nih bagusnya buat siapa aja Mas? Actually sih buat orang yang demen traveling itu sangat kepake. Jadi lensanya, karena balik lagi tadi gue bilang ada wide sampai tele, kayak nggak perlu kayak bawa banyak lensa untuk ganti-ganti gitu. Cukup dengan satu ini. Traveling itu kan kita nemuin momen nggak bisa kita tebak, tiba-tiba arsitekturnya bagus, terus ini ada burung lewat bagus nih kalau di zoom. Jadi ya dengan kita punya device yang lensa lengkap, ya terjawab banget. Jadi ya menurut gue buat traveler. Buat traveler. Sebetulnya sebagai wartawan saya juga pengen tahu sih apakah ini cocok nggak sih ini buat wartawan nih. Cuman ntar kita cobain sendiri deh ya. Ya cobain sendiri, harusnya cocok juga. Jadi bisa capture segala momen karena punya lensa. Sip. Oke, kayaknya segini dulu nih dari gue karena gue lost gue benar-benar nggak bisa berkata-kata. Ini Reno bagus banget asli. Keren. Jadi gue terima kasih banget Mas. Terima juga buat kesempatannya. Oke, Dailysocial TV. Kalau gitu gue pamit dulu. Gue Dimas. See you.